Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kelas 8 episode 14 bagian keempat ya. Di bagian ketiga di video pembelajaran sebelumnya kalian sudah melihat ya tentang contoh 3.1 dan contoh-contoh sebelumnya ya. Kita tentang membahaskan apa itu domain, apa itu kodomain, apa itu rank ya. Nah, di bagian contoh 3.2 kita mulai menganalisa kenapa sih itu disebut fungsi ya. Kenapa jika kalau dibalik itu tidak fungsi ya. Jadi pemaknaan kodomain dan domain ini akan lebih ditajamkan lagi ya. Oke. Silahkan siap-siap ya. Kita mulai sekarang. Contoh 3.2. Kalau himpunan pasangan berurutan A, 3, B, 1 merupakan fungsi dari A, B ke 1, 2, 3, maka domain dan kodomain dari fungsi itu berturut adalah apa? A, B. Ya, A dan B. Kemudian domainnya, kodomainnya itu adalah 1, 2, dan 3. Ingat, bagian kodomain kita tidak bisa melihat dari pasangan berurutan saja, tapi kita harus lihat dari soalnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian mungkin kalian bertanya ya. Mungkin kalian bertanya, loh, pada fungsi 1A, 2A, 3A seperti pada contoh 3.1 nih ya, sama sekali tidak disebut huruf B. Mengapa kodomainnya tetap A, B? Mengapa tidak A saja? Nah, di sini ya dibahasnya. Pertanyaan kalian ini penting. Oke, dalam konteks fungsi 1A, 2A, 3A dari 1,2,3 ke A, B, himpunan semua angka kodomain yang menjadi pasangan dari anggota himpunan domain memiliki istilah tersendiri. Itu tadi disebutnya rank. Makanya kalau di himpunan pasangan berurutan kita hanya bisa melihat dua hal, satu domain dan satunya rank ya. Sedangkan kodomain kita harus lihat di soalnya ya, seperti itu. Nah, sekarang namanya fungsi nanti larinya ke sini. Nah, jika F. Nah, F ini adalah lambang dari fungsi ya. Jadi jika F itu adalah 1,A, 2,B, 3,B ya, ini relasi yang disebut fungsinya adalah fungsi dari 1, 2, 3 ke himpunan A, B, maka F-nya ini jika 1 maka hasilnya adalah A1A. Kalau 2 berarti B. Kalau 3 kita ganti F3 berarti B lagi juga. Nah, bentuk terakhir ini dibaca dengan bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A. Bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A. Jadi F ini bisa aja diganti dengan huruf manapun ya. Nanti kalian kalau di nanti belajar fungsi ada F nanti lambangnya, ada juga G juga ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian ketemu kok ya. Tenang saja. Oke. Biar waktu yang menjawabnya. Iya. Oke. Nah, sekarang jika kita cari nilai dari setiap anggota domain diperoleh F1A, F2B, F3B. Ini yang saya ucapkan tadi ya. Nah, jadi bentuk terakhir ini disebut bayangan. Bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A, atau nilai dari F1 adalah A. Jika dikumpulkan semuanya, maka F1, F2, F3 itu adalah A dan B. Nah, itu namanya rank ya. Himpunan semua nilai fungsi atau himpunan semua bayangan, inilah yang disebut dengan daerah hasil atau rank ya. Jadi seperti itu. Daerah hasil atau rank. Kalau dari diagram panah kita di video sebelumnya kita sudah membahas. Kalau dengan pasangan berurutan kita sudah membahas juga ya. Nah, seperti itu. Karena itu pada konteks fungsi A3 B1 dari A ke 1, 2, 3, maka ini domainnya adalah A dan B ya. Kodomainnya kita lihat di soal 1, 2, 3. Ranknya hanya 1 dan 3.
pernah juga kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah di halaman 96. Contoh 3.3 ya. Oke, misalkan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Kemudian himpunan B itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah, nah, maksudnya relasi yang membentuk dari A ke B ini adalah 1 lebihnya dari. Nah, jadi anggota A ini 1, misalkan 1 itu lebih darinya siapa? Misalkan 2 itu adalah 1 lebihnya dari siapa? Nah, ada yang B sini. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, ini pertanyaan nih ya, sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Oke, sekarang alternatif penyelesaian. Untuk mengetahui apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi atau bukan, lakukan prosedur berikut. Diketahui relasi A ke B adalah 1 lebihnya dari, maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya, yaitu 3, 2, 4, 3. Nah, sebelum ke sana kita harus cek dulu. Oke, kita coba dulu ya. Nah, kalau yang seperti ini mereka langsung membuat ke pasangan berurutan ya. Nah, metode saya kita pakai diagram panah dulu ya. Kita pakai diagram panah dulu ya. Oke, ini ada 2 himpunan nih, ada 2 himpunan ya. Ada 2 himpunan, ada si A dan ada si B. Jumlah anggotanya kurang lebih sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4 dan si 5 ya. Kemudian yang ini ada 2, 3, 5 dan si 7. Relasinya maka kita harus menuliskan. Ingat, bentuk relasinya ya, bentuk relasinya adalah 1 lebihnya dari. Iya, intinya inilah ya. Nah, agak susah nulisnya di sini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di A sini. 1. Ini ada nggak yang lebih dari dia ya? Sorry. 1 ini lebih dari siapa? Nggak ada ya? Ya udah, nggak ada pasangannya. Sekarang 2 itu 1 lebihnya dari siapa? Kalau 2 dengan 2 saja itu sama. Kalau 2 dengan 3 itu bukan lebih, tapi kurang. 1 kurangnya dari. Nah, oke, sekarang 3. Nah, 3 ini ada pasangannya, yaitu si 2. Gimana tuh? Nah, coba kita bikin kalimatnya ya. 3 adalah 1 lebihnya dari 2. Benar nggak? Kalau si 2 ini ditambah 1 hasilnya 3. Nah, simpelnya kayak gitu aja deh. Nah, kemudian kalau 3 ditambah 1 hasilnya di sini ada nggak? 4. Oke. 5 tambah 1 ada lagi? Nggak ada. 7 tambah 1 nggak ada. Ya udah, cuma itu aja. Cuma 2 relasi yang terbentuk ya. Hanya 2 relasi yang terbentuk, maka disebutkanlah 3 dengan 2, 4 dengan 3. Dengan alasan 3 itu 1 lebihnya dari 2, 4 itu 1 lebihnya dari 3. Maka inilah bentuk diagram panah. Sedangkan ini bentuk pasangan berurutannya ya. Nah, oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya di video selanjutnya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.